Tasikmalaya, wilayah Priangan Timur yang banyak memiliki objek wisata alam. Situ Gede merupakan salah satu danau alami yang terkenal di kota Resik ini. Danau dengan luas 47 hektar ini tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, namun juga cerita misteri menarik untuk ditelisik. Konon setiap tahunnya selalu ada orang yang tenggelam di danau ini tanpa alasan yang jelas. Anehnya, setiap kali akan jatuh korban, warna air danau akan berubah menjadi lebih hitam dari biasanya. Menurut warga sekitar, jasad korban tenggelam di tempat ini tidak pernah berhasil ditemukan karena ada makhluk misterius yang menahannya di dasar air danau. Ada mitos yang dipercaya warga sekitar danau selama ratusan tahun. Apabila Situ Gede dikunjungi orang dari daerah tertentu, maka awan hitam dan hujan badai akan menghiasi tempat ini sampai pengunjung dari daerah tersebut keluar dari area wisata ini. Dulu saya narik, ya, dari darat ke air. Nggak tahu saya juga dia orang Sumedang. Gitu, saya tarik aja, tiba-tiba udah di tengah, mati mesinnya. Terus saya gelisah, gitu, bagaimana? Langsung aja saya ke pinggir. Mesin begitu dia udah naik, dihidupin lagi, hidup lagi. Konon kejanggalan tersebut berawal dari sebuah legenda yang berasal dari pulau kecil di tengah danau. Dahulu hiduplah seorang pria bernama Prabu Dilaya. Beliau hijrah dari Sumedang ke Tasikmalaya bersama kedua istrinya untuk mencari ilmu. Bertahun-tahun menimba ilmu dan mengemban misi, sang Prabu pun mulai meninggalkan hal-hal duniawi yang ternyata mengecewakan hati kedua istrinya. Ironisnya, kekecewaan tersebut membawa malapetaka pada Prabu Dilaya meninggal ditikam oleh kedua istrinya. Jenazah sang Prabu konon dimakamkan di pulau kecil ini. Kini warga sekitar percaya pulau kecil ini dijaga oleh sosok kakek berjanggut panjang dan memakai baju panjang berwarna putih. Apakah legenda tersebut berkaitan dengan kejanggalan yang sering terjadi di area Situ Gede ini? Iya. Sama. Kamu manggil itu aku langsung merinding. Masih merinding kan, Mas? Iya, merinding. Nah, pemirsa kalau jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Situ Gede di Tasikmalaya, Jawa Barat yang konon katanya memiliki misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Dan saya bersama Mbak Ria Winata dan Anita Hara. Nah, sekarang kita di depan ada sebuah pulau angker yang tak berpenghuni di situ. Nah, coba Mbak. Ngeri pasti ya. Mari Mbak Ria dulu, gimana Mbak ya? Ya auranya sih di situ ini banget, Mas, kenceng banget kan pasti tambah merinding deh. Iya makanya. Iya. Soalnya udah mulai makin berat nih, Mas. Betul. Cuma kalau sosoknya saya belum sempat lihat. Betul. Cuma kalau misalkan auranya sendiri energinya di situ lebih gede. Betul. Kalian dari Makin ke situ makin tertarik, berasa kan? Dari pohonnya aja Iya. auranya. Itu Kalau di situ ada pagar hijau tuh, Mas. ya, Di situ tuh. itu pintu utamanya berarti ya. Itu ada yang jaga. Ada yang jaga dari utamanya. Pelajaran kalian juga menyebut biasanya kalau misalnya ada orang Sumedang yang kesini memang selalu hujan, Mas. Makanya apa ada tunas Sumedang? Iya. Hujan. Iya, jadi kayak mitosnya tuh setiap ada orang Sumedang ada aja kejadiannya gitu loh, Mas. Jadi kayak Iya orang Sumedang ya. jadi kayak ada kayak nggak boleh mempersilahkan, mitosnya sih seperti itu gitu loh. Jadi nggak boleh cuma ada hujan lah, atau kalau nggak kita naik kapal kapalnya nggak jalan lah. Jadi kita kayak dihalangi supaya nggak boleh ke sana gitu. Iya, tapi katanya hanya orang Sumedang aja yang nggak boleh. Baru diomongin angin langsung bertiup kencang. Iya. Sekarang Mr. Tukul, Ria Winata, dan Anita Hara menuju pulau misterius yang ada di tengah danau ini. Akankah mereka menemukan sebuah jawaban dari misteri yang melegenda di tempat ini?
Selamat datang Mas Tukul. Terima kasih. Makam Eyang Prabu Dilaya. Nah Pak, saya mau nanya nih, dengar kalau orang Sumedang kalau ke situ gede ini kalau selalu ada kejadian, sebetulnya apa yang ceritain? Ya, jadi begini Mas Tukul ya, karena Eyang Prabu Dilaya ini asli orang Sumedang. Mungkin ada bahasa istilah sumpah untuk orang Sumedang. Jadi kalau datang ke sini itu tiba-tiba saja awan hitam, terus air juga warnanya hitam gitu. Jadi selalu ada kejadian yang memang di luar prediksi manusia gitu, meskipun pada siang hari bolong gitu. Mbak Anita, apa yang dirasakan? Wah, kalau yang kurasakan sekarang sih Mas, aku rasanya merinding banget. Ini lebih merinding dibanding tadi di sana, karena di sini aku melihat banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan. Di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana, di sebelah sana. Kalau ya, Jadi kita kayak udah kan kita maju nih. Jadi sempat kita kapal kan susah masuk ya. Itu makin lama makin datang nih Mas di sebelah sini. Jadi sosoknya tuh dari sosok yang berwujud manusia sampai berwujud siluman itu ada. boleh nggak contoh kejadian orang Sumedang yang nggak bisa ke sini? Ya tadi itu Pak, waktu dulu pernah waktu zaman tentara ya dulu. Waktu zaman tentara dulu mau dikirim ke tim-tim itu ada pelatihan di sini, masuk ke ada pelatihan pemantapan di air. Itu hampir tiap hari kejadian hujan, petir gitu ya. Sama Pak Kuncen di sini tuh ditanya, Pak barangkali di sini ada tentara yang memang kelahiran Sumedang. Oh ternyata pada waktu itu ada 4 orang. Dikeluarkan dulu, nah biasa-biasa aja gitu. Jadi aman lagi ya, nggak hujan lagi. Iya. Tapi konon katanya Bandar, kalau misalnya ada yang tenggelam di sini, katanya konon nggak naik lagi ya? Nah gitu, Itu benar ya? kalau ada di sini orang tenggelam, meskipun 2 hari 2 malam itu nggak naik. timbul ke permukaan. Tetap ada di bawah. Iya, tetap ketika diangkat itu biasa aja, seperti orang mati di darat gitu, nggak ada kembung. Itu ya, boleh. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya diizinkan untuk menuju ke makam Eyang Dilaya. Ya, Eyang Prabu Dilaya. Prabu Dilaya. Seperti apa energi akan terlihat oleh Mbak Arya dan Anda. Itu terus. Mister Tukul jalan. Di sini Pak. Iya, di sini Mas Tukul ya. Ya. Iya, Mas. Ya. Anita gimana kondisi energinya ini? Ada yang lihat di atasnya, Mas? Mas Ini ya? kita disambut. Iya, iya. sama- Iya. Begitu saya baterai itu kayaknya saya energi loh merinding nih, loh merinding. Oh ini nih. Ini nih merinding nih. Nih. Anda, apa Anda ya? Iya, Anda. Ini tempatnya Pak. Ya, ini makamnya Eyang Prabu Dilaya itu. Apa Anda boleh dong sedikit ceritain siapa sih Eyang Prabu Dilaya? Sebelum saya nanya-nanya. Ya, ini Mas Tukul gini ya, Eyang Prabu Dilaya ini asli dari Sumedang. Dia itu seorang petapa tadinya, sehingga sampai ke Tasikmalaya ini karena dia itu kan punya 2 istri. Sampai pada suatu hari ini kedua istrinya itu merasa cemburu Mas Tukul. Yang isi Yang istri pertamanya kan
dikiranya ada di istri yang kedua. Yang kedua disangka padahal dia itu sedang betapa gitu. Cuman sebelum berangkat dia bilang ini mama bisa mati karena kalau di ini pusaka ini ditusukkan sama sama badannya itu kan bayang ya. Nah, ketika dia pulang gitu kan, istrinya ini berunding gitu kan, maka terjadilah itu. Nah, itu. Karena emang rame sih. Kadang kalau Asem, apa? Itu ada yang lempar di situ. Terus kalau misalkan macan Itu dari mana? suka jalan ke depan, suka jagain. Oh ya, ini pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang tadi kita mau masuk. Ya. Misteri apa ini sebenarnya kok? Kalau orang Sumedang datang ini kok nggak boleh diizinkan, ini kenapa? Ya, saya mau komunikasi dulu ya Mas ya. Soalnya saya juga kurang tahu nih kenapa orang Sumedang nggak boleh datang ke sini. Mungkin saya bisa komunikasi sebentar Boleh. Mas ya. Mas itu kayaknya saya tertarik ke sana deh Mas. Mungkin energinya lebih besar di sana. Mungkin saya bisa dapat jawabannya di sebelah sana deh, di arah Ada sana. hubungan apa? Misalnya kalau alasan Nggak tahu soalnya kalau ada pembunuhannya. Saat Ria mencoba untuk berkomunikasi, ada energi besar yang mengarahkannya keluar area pemakaman. Berhasilkah Ria mendapatkan jawaban dari misteri yang ada di sini? Pemirsa sepertinya ini saya kayak akan menemukan jawaban di sini nih ya. Dan ini ada makam kalau tidak salah ya adalah istri pertama dari Eyang. Ya benar, ini adalah istri pertama dari Eyang dan insya Allah bisa menguak semua kejadiannya di sini. Tapi saya kayaknya butuh panggil Ahmad ya untuk lebih jelasnya lagi. Jadi bisa ngobrol bareng. Ahmad, bisa tolongin? Ya. Ya. Ya, Ahmad. Bener kan ya? Ini makam dari istri pertama. Ya, istri pertama dari Sosok Rob ya. Kamu udah lihat sosoknya? ada. Saya lagi duduk di situ. Mungkin biar Jadi lebih mau komunikasi aja langsung ya. Yuk, kita coba komunikasi ya. Assalamualaikum. Dengan izin ya, tolong ungkap kisah sebenarnya di sini. La haula wala quwwata illa Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh saya tahu namanya siapa? Harus saja saya Ya? Nyai. Oh, panggil saja Nyai ya. Nyai ini istri dari Kyai Prabu Dila ya? Ya, saya. Istri ke berapa kalau boleh saya tahu? Mama. Istri pertama. Saya mendengar kalau Nyai ini membunuh Yang Prabu. Itu alasannya kenapa Nyai? Apakah betul Nyai melakukannya? Betul Nyai yang melakukannya? Jadi menyesal sih ya. Kenapa alasannya kalau boleh saya tahu? Saya merasa tidak dipedulikan. Tidak diperdulikan seperti apa nih?
Saya merasa hidup sendiri. Seperti dia tidak membutuhkan saya. Terus kenapa bisa terjadi pembunuhan seperti itu? Apakah Nyai melakukan ini sendiri apa dengan siapa? Berdua. Berdua. Dengan siapa? Dengan istri mudanya. Kau mencintai Ayah? Ada yang kata ada? Ibunya Eyang Prabu. Lalu? Kami menghadang Kamu menghadang? Menghadangnya seperti apa? dengan kamu. Jadi ibunya tidak bisa masuk ke dalam sini. Ini masih Nyai atau istri mudanya? Assalamualaikum. Ini Nyai istri pertama atau yang kedua? Beda lagi? Minta maaf kita yang hampura. Ya, ini siapa, masih Nyai yang tadi atau beda? Ini istri mudanya. Ya, ini istri mudanya datang tadi dari sana. Boleh tahu Anda juga melakukan pembunuhan itu? Tidak. Jadi yang melakukan hanya istri pertama saja. Dia malu juga mungkin karena ada kesengajaan. Tapi kalau boleh tahu, istri pertamanya ini meninggal gara-gara apa? Apakah Nyai tahu? Bunuh diri. Nyai menyesal. Nyai menyesal. Saya nggak berniat pergi. Saya pergi. Takut sana, sudah pulang. Assalamualaikum. 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 Siapa? Assalamualaikum, dengan siapa? Siapa? Ais. 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 Ais, kamu siapa di sini? Siapa? Jangan di sini. Ini adalah Bertemu dengan saya. Minta tolong. Nyai Dewi. Rahasiakan kejadian. Apakah kalau misalkan orang Sumedang yang datang ke sini, dia tidak bisa masuk, itu perbuatan kamu? Ya, kaum Durba. Perbuatan semua kaum Durba? Ya. Orang Sumedang tidak boleh masuk ke dalam sini? Bukan Sumedang. Tapi? Orang-orang yang mengenal dengan sosok. Orang-orang yang mengenal dengan sosok yang tadi. Kenapa tidak boleh masuk ke sini? Ibunya pernah datang. Ibunya pernah datang. Ibunya Eyang Prabu. Lalu? Kami menghadang. Kamu menghadang? Menghadangnya seperti apa? Untuk dengan kamu. Jadi ibunya tidak bisa masuk ke dalam sini. Cukup. Dia nggak mau ngomong lagi. Dia mau disuruh merahasiakan sih. Ya sudah, kalau gitu kamu pulang ya.
Ya, Ahmad, tadi kamu kemasukan sosok bernama Ais. Ais ya. Ais. Ya benar, jadi kayak si Nyai Dewi itu ada kayak pas waktu sama yang ada jaga di sini. Kayaknya masih ada yang mau ngomong. Sepertinya masih ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan Ria, yang mencoba untuk mensketsa rupa dari sosok tersebut. Waduh, ini mana? Mbak Anita, Iya. Ya. Bagaimana tadi Kita dia? udah nunggu-nunggu ya Pak. Ada. Ya. Jadi gimana? Aku was-was tadi kamu bilang saya tak kesana kesendirian itu apa ini yang Iya, dibawa? tadi kan pas di sana itu lebih jelas Mas Ukul. Ternyata yang sebenarnya yang merencanakan pembunuhan adalah istri pertama. Habis itu dia ngajak istri kedua karena dia bilang ya kita kan sama-sama diperhatikan gitu. Awalnya cemburu Mas. Gitu. Nah habis itu rencana itu ada, cuman nggak sengaja diketusuk. Dia bilang saya nggak sengaja sebenarnya, walaupun ada niat, cuman dia bilang saya nggak sengaja gitu. Cuma mau ngasih pelajaran kita itu ada gitu loh, tolong diperhatikan sebenarnya sih kayak gitu. Terus dia kenapa orang-orang Sumedang nggak boleh masuk? Sebenarnya sih orang-orang yang ada hubungannya dan mengenal beliau. Awal-awalnya seperti itu. Jadi di sini Sampai pingin ditutupin ditutupin. Jadi karena kalau misalkan nanti sampai ketahuan semuanya pada dibunuh. Kayak pengawalnya semua dibunuh gitu. Karena mereka datang dari Sumedang berdua. Bertiga dengan istri keduanya. Oh, ceritanya seperti itu. Itu, dan tadi sempat agak sketsa sedikit Mas. Karena istri pertamanya kayaknya agak cemburu sih awalnya sama istri kedua, karena dia bilang merasa udah cantik kok menikah lagi, tapi ya udah diikhlaskan untuk menikah lagi, tapinya masih nggak diperdulikan juga gitu loh Mas. Karena kan beliaunya betapa itu kayak untuk nyari apa sesuatu yang bikin Iya, nyaman. jadi mungkin pada salah paham aja seperti itu. Dan ini tadi aku mau nyekat ininya nggak Ini? sempet. Iya. Oh, ini Dia yang rambutnya- pertama apa yang keduanya? Yang pertama, rambutnya ada Yang pertama. yang ke depan gitulah. Kurang lebihnya seperti itu tadi Kan Mas. biasa ya. Dia cantik gitu. Tadi kan saya mau nyikat semuanya, dia bilang jangan mukanya aja. Dia bilang dia cantik gitu. Cuma masih nggak rela sih dia untuk menikah punya istri kedua sebenarnya itu. Lanjut ke Pak. Seperti ini. Orang Iya, itulah sosok istri yang pertama itu yang dimakamkan di Belakang ya. sini. Iya. Cantik memang. Nah, luar biasa Pak. Anda kalau begitu saya ngucapin terima kasih karena Sama-sama. Yang bikin misteri ini akhirnya sudah terkuak. Mungkin kebenarannya nanti pemirsa yang bisa menilai sendiri. Ya. Betul, betul. Atur nuwun. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya beserta tim Mister Tukul jalan-jalan, Ria Winata, Anita Hara, dan mereka akan mengunjungi tempat yang sangat mungkin tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang membuat suasana bikin menasihkan. Yaitu di lokasi yang konon ceritanya banyak mesin-mesin produk.
Dimanakah? Ikuti terus. Mission to goal. Kurang lebih 16 tahun. Bener kan? Tadi informasi 16 tahun. Dan ini SMP sebelumnya SMP ya. SMP Iya. sebelumnya. Kalau ditinggalkan tuh Bekas gedung sekolah yang sudah lama terbengkalai ini dikenal oleh warga sekitar sebagai gudangnya makhluk astral. Sosok wanita berambut panjang, makhluk aneh menyerupai ular dan suara tangis pilu mencekam kerap kali menghantui tempat ini. Bahkan tak jarang beberapa pengendara motor mengalami kecelakaan karena tak sengaja melihat sosok yang melintas. Bukan hanya itu, menurut beberapa alumni sekolah ini, kejadian kerasukan pun sering terjadi pada siswa perempuan di masa lampau. Oh iya, saya kebetulan juga alumni SMP 11 ini. Kalau pas waktu saya sekolah dulu, biasanya kesurupan hampir seminggu sekali. Biasanya setelah upacara dan juga pas waktu sholat tua, biasanya sholat tua di PC di depan kelas ini sering terjadi kesurupan. Itu pas waktu saya udah masuk sekolah, tiba-tiba teman saya kan yang kesurupannya, lalu saya ditangani sama yang di sana udah sembuh, masuk lagi satu orang lagi. Ternyata kesini ada lagi sampai ke lab yang di belakang sini ada satu lab, sampai dia itu manjat ke pohon gitu kayak sesosok kuntilanak gitulah gitu kan, yang suka gayun gitu. Yang sering kesurupan itu biasanya perempuan dan biasanya terjadi di WC belakang, WC sini dan di antara kelas sebelah sini, pojok-pojok sebelah sini dan sebelah sana. Kalau yang saya tahu ya itu nyampe 4 sampai 5 orang. Pemirsa, tepat sehari sebelumnya, Solehpati, Anita Hara, Ria Winata, dan Ahmad telah lebih dulu menelusuri tempat yang dianggapnya angker di salah satu desa Tasikmalaya. Hal mencekam apa yang akan mereka temukan di sini? Nah, Ahmad, Kang Soleh, Anita, di sini tuh adalah bekas SMP di Ciberem, Tasikmalaya. Iya, iya. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini udah lama banget, tidak ada yang penghuni ya, dan itu nggak ada yang ngurus gitu loh. Nggak kelihatan ya, ilalang sampai tinggi segini. Jadi kayaknya ngebikin suasana jadi lebih mencekam, seram. Iya, dan banyak sekali sosok-sosok yang ini sebenarnya ya kalau aku lihat Kang Soleh, Ya. ini bener nggak sih dari luar itu datang ke sini karena memang merasa di sini tuh tempatnya sangat nyaman. Benar. Sepertinya ini sarang ya. Ya. Sarang hantu. Kalau saya bilang sarang hantu, benar-benar ini paling tepat, paling serem di Tasikmalaya. Karena yang informasinya yang saya dapat ini udah 16 tahun dikosongkan Iya, dari tempat. dan tidak diurus juga ya Kang Nah, Soleh ya. terbengkalai jadinya. Kalau Mas Ahmad sendiri gimana Mungkin menurut di depannya itu jalan raya tadi. Tapi Ya. meskipun dekat, harusnya kan energinya kalah. Tapi ini Ya. menang energi di sini, lebih kuat energi. seperti menyedot ya? Ya, menyedot. Padahal ini jalan umum, tapi di sini Memang aktivitasnya ini. Mbak Anita dan semua di situ kan seperti penyeberangan akses ya, akses Iya, masuk. jalan raya. Di situ saya lihat ada gunung, memang itu tempat berkumpulnya sosok-sosok astral yang memang akhirnya ikut Akhirnya ke sini menempati di semua. sini ya. Kalau sosoknya udah pernah lihat Enggak ada sosok kayak dalam situ baju putih. lewat. Banyak sih sebenarnya, cuman dia kayaknya agak dominan melihat ke aku gitu loh. Kalau saya rasakan ada 2 titik sebelah sini. Sebelah kiri di situ seperti ada kekuatan yang supernatural yang sangat tinggi dan negatif juga, dan sebelah kanan itu seperti sebelah kanan agak masuk itu seperti tempat-tempat kotor ya, mungkin WC atau tempat pembuangan sesuatu seperti bekas kerajaan. Gimana kalau kita gini aja, Kang Soleh, dibagi dua, saya sama Ahmad ke sana, Kang Soleh sama Kak Anita ke sini berarti ya. Oke.
Astagfirullah, kirain sosok Astra. Aduh, Siapa dengan siapa namanya? ini Pak? Tahu, Oh, dari sini Pak, saya kenapa? dari seberang sini, cuman tadi kelihatan ada sekelebat orang gitu, saya mah cari-cari gitu, tapi nggak ada gini. Pak Os penunggu sini. Iya, Maksudnya saya- penunggu rumah ini apa? Saya SMP. enggak, saya cuma ngontrol gini, kan rumah tinggal di sebelah sana itu. Pak Os, kalau boleh tahu SMP ini udah berapa tahun ditinggalkan? Kurang lebih 16 tahun. Bener kan? Tadi bermasuk 16 tahun. 16 tahun. Dan ini SMP sebelumnya SMP, ya. SMP sebelumnya. Iya. Kalau ditinggalkan tuh kan, pada punya apa ya? Nah, terang. Pemirsa memang saya lihat di berarti ya, seperti dengusan apa? Harimau. Memang sini juga ada harimaunya Pak, sering lalu-lalang. Ada gitu. Tenang, Rencanita, tenang dulu. Harimau ada memang sini, dia suka lewat sini, balik lagi situ. Sosoknya gede seperti apa Pak? Gede itu hampir itu kuda lah gitu. Besarnya. banget. Iya. Itu sering menampakkan diri di masyarakat. Ya kadang-kadang orang tertentu suka lihat juga gitu. Lihat Ya. sendiri, ya. Tadi kan ada suara tadi tuh di Iya. belakang sini. Iya. Itu apa sih? Kang? Itu apa sih Kang tadi Kang? Suaranya keras banget Kang. Iya, itu sosok harimau yang memang penunggu sini. Dia kan sebenarnya lalu-lalang di situ Iya. ada akses ke Iya. gunung. Iya. Gunung apa situ Pak? Ya. Situ ada gunung apa itu sebelah sini? Ya, yang dari sana tuh yang seberang sana Gunung Sawah jauhnya. Oh, iya. Nah, kemudian ada gunung-gunungan sini ada. Mungkin dari Cuman sana dari arahnya. sini ada makan kan sini, makan ya itu. Sebenarnya penempatannya di situ. Cuman Ntar kayaknya apa seperti anak-anak kecil yang main-main di sini ya. Pak. Apa kabarnya di sini banyak sering kesurupan ya? iya, waktu sekolah dulu. Sering Waktu banget. sekolah ya. Itu karena apa? Kejadian apa itu Pak? Ya mungkin dari penunggu-penunggu sini yang nunggu sini ya. Kapan itu Pak terjadi kesurupannya Pak? Ya waktu masih dipakai sekolah. Pakai sekolah. Sekolah. Pakai sekolah Iya. banyak sering Iya. kejadian seperti Ada itu. ya. Pak, saya lihat di belakang sini itu seperti energinya negatif banget ya. Iya. Tempat apa sebenarnya Pak? Kalau ini kan itu kelas ruangan, kalau yang sebelah sana itu WC. WC, iya. Sering terjadi apa di sini? Kalau ini kadang itu seringnya tuh kayak ketawa-ketawa, iya. Suara ya? Iya, suara-suara kadang orang batuk-batuk. Yang sering itu yang suara itu yang Tuh, ketawa-ketawa. nongol tuh. Iya. Astagfirullah. Nongol pemirsa, seperti ada kuntilanak di belakang situ. Coba kita telusuri ke sana. Bapaknya ikut ya? Iya. Sini Bapak. Awas. Kami tahu. Pak, di sini konon katanya ada kuntilanak yang sering menangis ya. Iya. Iya, di sini memang banyak di sini. Ya, Tapi urutannya. kok saya lihat ada sosok wanita di sana tuh. Kamu lihat di mana tadi? Di sebelah sini Kang, Iya. wanita pakai baju pramuka Kang. Di sebelah situ Kang. Sosoknya seperti apa? Dan dia Rambutnya? kayaknya kayak ada kecelakaan di daerah situ Kang. Kalau Mbak Rita sendiri lihat umurnya berapa kira-kira? Ya, Lihat lagi, coba ya, lihat lagi. Lihat lagi. Perempuan Kang, Ya. SMP Kang. Sekitar 16 ya. 14, 14-an ya. 15. Iya benar. Itu nangis dia suara dengar suaranya. Dengar nggak Pak? Iya, iya. Apakah dia Kang yang sering merasuki siswa ya? Saya yakini sih ya. Ini kalau saya lihat dari analisa bil gaib saya bahwa dia sempat kecelakaan di depan sini. Apa dia jatuh apa gimana ya? Kecelakaan ditabrak mobil. Oh, Itu sekitar 18 tahun yang lalu ya, kejadiannya pas hari Selasa. Sekitar jam 7. Langsung meninggal di tempat. makanya dia tetap di sini ya Kang. Ya. Dia masih kangen dan rindu sama teman-temannya. Astagfirullah ya Allah. Coba Mbak Anita bisa komunikasi lagi sama beliau. Kasihan, mungkin ada yang perlu disampaikan barangkali. Kita ke sana sedikit ya. Pak Soh, sini aja.
siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Kenapa nggak mau jawab? Anda penunggu di sini. Udah berapa tahun? Berapa tahun? Nggak mau jawab. Takut. Takut? Takut sama siapa? Takut? Takut sama siapa? Sama siapa? Oh, sama sosok ular. Takut sama sosok ular. Oh, dia seperti rajanya di sini mungkin ya? Sosok ular tinggal di mana? Sosok ular tinggal di mana? Di sini juga. Anda kecelakaan. Kecelakaan di mana? Di depan situ. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Santi. Oh, Santi. Umurnya berapa tahun, Mbak? Berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 13. Oh, 13, Pak. 13. Memang pernah dengar seperti ini, cerita ini, Pak? Iya. Yang pernah kecelakaan 18 tahun yang lalu di depan Bapak sendiri ya? Oke. Terima kasih, Santi ya. Nanti kita doakan mudah-mudahan terima di sisi Allah SWT ya. Pak, saya mau nanya nih, kira-kira sosok apa yang sering dilihat penduduk di sekitar tempat sekolah ini, Pak? Yang sering mereka lihat lah, sekelebat. Yang itu memang sosok perempuan, terus ada yang tinggi hitam itu ada. Tinggi hitam itu. Terus yang tadi itu yang ular gitu, yang sering lewat gitu. Ya. Yang sering itu yang orang itu ketawa-ketawa itu. Kadang nangis, kadang ketawa gitu. Ya. Di lokasi sini. Ada energi yang menarik Salupati ke area belakang sekolah. Mampukah ia mengatasi tarikan dari energi tersebut? Saya coba komunikasi pemirsa, ini seperti bekas kerajaan di Jawa Barat. Mungkin kerajaan Galuh ya, masih ada keturunan dari Ciamis, dari Siliwangi. Ketika itu berapa sekian abad yang lalu memang beliau sempat tidak lama ini hanya sepertinya akan terbang ya, nggak tahu ini sosok apa. Coba masuk ke situ, jalan sempit banget situ. Dan memang mengerikan ya jalan menuju ke sana ya. Setapak tuh, dan situ banyak ilalang-ilalang yang memang, dan juga banyak ular-ular kecil, ular beneran kecil. Ternyata ketika saya telusuri, saya observasi di sebelah kanan bawah itu seperti ada lubang dan itu gua kecil yang memang masuk ke gerbang gaib. Tapi ternyata saya coba komunikasi dan saya temukan benda seperti patung kecil dan itu kayak simbol-simbol kerajaan. Saya coba komunikasi, ternyata pasti peninggalan dari kerajaan Galuh. Oke, saya nggak lama lagi karena ini masih ingatan saya masih jelas segar, ya? jelas sekali untuk dilukis dari sekian yang saya dapatkan. Oke. Ya.
Kang Soleh akan melukis ya. Dia nggak mau dan teriak-teriak ingin lari tapi tetap dicakin sama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ dicor. Ujang.